Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini Kasini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu konsep fisika yang berkaitan dengan getaran, gelombang, dan bunyi. Perhatikan animasi berikut. Ada sebuah ayunan, kemudian ada gerakan dari bandul. Dari animasi tersebut, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Oke, dari animasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa getaran atau osilasi merupakan gerakan berulang pada lintasan yang sama secara periodik. Kemudian, kita juga dapat menyatakan bahwa dalam satu getaran itu gerakan bolak-baliknya bisa kita nyatakan dari titik A, kemudian ke titik B, ke titik C, balik lagi ke titik B, dan kembali lagi ke titik A jika dia mulai bergeraknya dari titik A. Jika dia mulai bergerak dari titik C, maka suatu getaran itu bisa dinyatakan dari C, kemudian ke B, kemudian ke A, lalu balik lagi ke B, dan kembali ke titik C. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada getaran pada pegas yang diberi beban, kemudian ada getaran pada bandul jam dinding, kemudian ada getaran pada ayunan yang sedang dimainkan, dan ada getaran pada senar gitar yang sedang dipetik. Rumus frekuensi dan periode. Frekuensi itu simbolnya adalah F, kemudian periode itu simbolnya ada T. Hubungannya adalah T itu adalah 1 per F, atau T itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan dalam satu kali getaran, atau T dibagi N. Kemudian F itu bisa juga kita nyatakan sebagai 1 per T, atau F itu adalah banyaknya getaran per waktu. Jadi dari sini kita dapat nyatakan bahwa periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran, sedangkan frekuensi merupakan banyaknya getaran tiap satuan waktu. Contoh soal. Sebuah benda bergetar sebanyak 20 kali selama 4 sekon. Tentukanlah periode dan frekuensi getaran tersebut. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa N atau banyaknya getaran adalah 20 kali, kemudian waktu tempuhnya adalah 4 sekon. Yang ditanyakan adalah T, periode, dengan F, frekuensi. Oke, rumusnya untuk menyatakan T atau periode, ingat periode itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran, berarti T dibagi N. Maka T-nya adalah 4 dibagi 20. Kita sederhanakan semuanya dibagi 4, berarti tinggal 1 per 5 atau 0,2 sekon. Kemudian frekuensinya adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Getarannya 20, waktunya 4, berarti 20 bagi 4 itu 5. Jadi frekuensinya adalah 5 Hz. Oke. Selanjutnya getaran harmonis. Getaran harmonis yang akan kita bahas di sini ada dua. Yang pertama pada bandul. Oke, di sini ada getaran harmonis pada bandul. Biasanya yang akan kita bahas di getaran harmonis itu adalah periode dan frekuensi. Pada bandul, faktor yang mempengaruhi besarnya periode dan frekuensi pada bandul itu yang pertama, di sini ada L. L itu adalah panjang tali, kemudian G itu adalah nilai gravitasi bumi. Jadi yang mempengaruhi getaran pada bandul itu panjang tali dengan gravitasi bumi. Semakin panjang talinya makin panjang, berarti kan dia gerakannya makin lambat. Kalau gerakannya makin lambat, berarti T-nya makin besar. Sedangkan frekuensi itu adalah kebalikan dari periode, yaitu banyaknya getaran tiap satuan waktu. Jadi dia juga bergantung pada G dengan L. Selanjutnya pegas.
Getaran pada pegas, faktor yang mempengaruhinya beda dengan pada bandul. Di pegas, faktor yang mempengaruhinya di sini ada M dengan K. M itu adalah massa beban, sedangkan K adalah konstanta atau karakteristik dari pegasnya. Jadi, kalau pada bandul di sini massa bandul itu tidak mempengaruhi periode dengan frekuensi karena di sini tidak ada M-nya. Sedangkan pada pegas, massa beban itu sangat mempengaruhi periode dan frekuensi. Contoh soal. Sebuah bandul matematis memiliki panjang tali 64 cm dan beban massa sebesar 200 gram. Tentukan periode getaran bandul matematis tersebut. Gunakan percepatan gravitasi bumi yang nilainya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk menyatakan di sini yang ditanyakan periode getaran, berarti T ya. T sama dengan 2pi akar L per G karena pada bandul. Oke. Ini perumusannya, tinggal kita masukkan di sini. Cuman ini nanti dikonversi dulu dari cm ke meter, berarti 64 cm dirubah ke meter itu jadi 0,64 meter. Kemudian nilai gravitasinya G-nya ya 10 yang kita pakai. Jadi di sini 2pi akar 0,64 jika kita urai itu sama saja dengan 64 dibagi 100. Ya, biar enak. Berarti tinggal di sini 10 tetap dari sini dikali 10. Jadi 64 kalau kita akarkan nilainya jadi 8, ini tetap 2pi-nya. Kemudian akar dari 100 itu 10. Akar 10 tetap di sini akar 10. Kemudian 8 dikali 2 itu 16. 16 bagi 10 berarti 1,6. Berarti sini 1,6 pi dibagi akar 10. Nah, akar 10 ini boleh kita kalikan ke sini, tapi di sininya dibagi lagi 10. Jadi 1,6 pi dibagi 10 itu hasilnya 0,16 pi dikali akar 10 sekon. Jadi di sini massa beban yang 200 gram ini tidak mempengaruhi periode dan frekuensi suatu ayunan. Yang hanya mempengaruhinya itu adalah panjang tali dan gravitasi. Kemudian gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jenis gelombang itu dibagi, yang pertama berdasarkan arah getarnya, gelombang itu dibagi menjadi gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatannya. Sini ada contoh gambarnya, jadi arah getarnya ke atas, arah geraknya atau arah rambatnya ke sana, berarti dia membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Kemudian ada jenis kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Arah getarnya ke sana, arah rambatnya juga sama. Kemudian berdasarkan mediumnya, gelombang dibagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu yang membutuhkan medium, elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium. Contoh pada gelombang mekanik yaitu gelombang pada air atau gelombang pada bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik contohnya adalah gelombang radiasi, gelombang cahaya, dan lain-lain. Contoh gelombang mekanik. Di sini ada gelombang air yang membutuhkan medium ya. Ini mediumnya air, kemudian gelombang bunyi, ini mediumnya adalah udara sehingga suara kita bisa sampai ke telinga orang sehingga bisa kita mendengar segala sesuatu hal. Kemudian ada gelombang tali, kemudian ada gelombang selingki atau pegas. Nah, untuk gelombang transversal ini cirinya biasanya ada bukit, ada lembah. Harus diketahui bahwa satu panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi panjang gelombang itu dari titik A ke titik E. Jika dari titik C ke E berarti itu hanya setengah gelombang. Kemudian
Untuk gelombang longitudinal itu cirinya ada rapatan, ada renggangan. Satu panjang gelombang atau satu lambda ini adalah satu rapatan ditambah dengan satu renggangan. Jika renggangannya saja atau rapatannya saja berarti dia nilainya adalah setengah lambda. Kemudian untuk menentukan cepat rambat gelombang itu rumusnya V sama dengan lambda dibagi periode, atau V itu sama dengan lambda dikali frekuensi, di mana keterangannya adalah V cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon, kemudian lambda itu panjang gelombang satuannya meter, T itu periode satuannya sekon, dan frekuensi itu simbolnya F satuannya Hz atau Hz. Contoh soal, seutas tali digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti gambar berikut. Berapa kecepatan rambat gelombang tersebut? Oke, kita ketahui di gambar ini bahwa satu gelombangnya ini ya dari puncak kemudian ke puncak lagi, berarti dia satu gelombang. Ini jarak tempuhnya adalah 2 meter atau lambdanya 2. Kemudian satu gelombang waktu yang dibutuhkannya di sini 0,5, berarti T-nya 0,5 sekon. Tinggal kita hitung V sama dengan lambda dikali frekuensi. Frekuensi itu adalah 1 per T, berarti lambdanya 2, tinggal kita bagi ya. Ini dibagi, berarti dibagi T, T-nya 0,5. 2 dibagi 0,5, jawabannya adalah 4 meter per sekon. Jadi yang betul adalah yang D. Bunyi adalah gelombang yang merambat, yang berasal dari getaran sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang mengalami getaran. Kemudian medium perambatan bunyi itu bisa berupa zat padat, cair, dan gas. Dan yang paling cepat merambat itu pada medium yang memiliki kerapatan paling tinggi. Kemudian bunyi itu merupakan gelombang longitudinal dan bunyi tidak bisa merambat dalam ruang vakum atau hampa udara. Frekuensi bunyi itu kita kenal ada 3, ada infrasonik yang nilainya kurang dari 20 Hz, kemudian audiosonik ini yang biasa kita dengar nilainya dari 20 Hz sampai 20 kHz atau 20.000 Hz. Ultrasonik yang nilainya di atas 20 kHz atau 20.000 Hz. Tinggi rendahnya bunyi itu bergantung pada frekuensi, sedangkan kuat lemahnya bunyi tergantung pada amplitudo. Jenis-jenis bunyi berdasarkan sifat dan frekuensinya itu kita kenal dengan istilah yang pertama nada. Nada itu adalah bunyi yang frekuensinya beraturan. Kemudian ada desa. Desa itu bunyi yang frekuensinya tidak beraturan. Ada juga gaung atau kerdam. Bunyi pantul yang sebagian datang bersamaan dengan bunyi asli. Kemudian gema, gema itu adalah bunyi pantul yang datangnya setelah bunyi asli. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah energi yang dipindahkan persatuan luas persatuan waktu, atau bisa juga dinyatakan dengan daya persatuan luas yang tegak lurus pada arah cepat rambat gelombang. Intensitas bunyi simbolnya adalah I. Jadi dari pengertian ini kita nyatakan bahwa I sama dengan P dibagi A, atau luas penampangnya bisa kita ganti dengan 4πr². Kemudian dari perumusan ini bahwa dapat kita ketahui bahwa I dengan R itu berbanding terbalik. Jadi dapat kita nyatakan bahwa I2 itu kalau dibandingkan dengan I1 itu sama saja dengan R1 kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat. Taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi dapat diartikan dengan tingkat kebisingan suatu bunyi pada pendengaran manusia. Jadi secara fisika, taraf intensitas bunyi itu merupakan perbandingan nilai logaritma antara intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran, di mana intensitas ambang pendengaran yang bisa kita dengar itu nilainya 10⁻⁻12 watt per meter kuadrat, di mana satuan taraf intensitas bunyi itu adalah desibel atau dB. Nah, untuk menghitungnya bisa kita gunakan
TI, taraf intensitas sama dengan 10 log I dibagi I0, di mana TI-nya itu satuannya desibel. Ini untuk sumber bunyi yang satu buah. Sedangkan jika sumber bunyinya banyak, maka kita gunakan rumus yang kedua. TI sama dengan TI1 ditambah 10 log N. N di sini adalah menyatakan banyaknya sumber bunyi. Oke, kemudian bisa juga taraf intensitas hubungannya dengan jarak. Bisa kita gunakan perumusannya adalah TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log R1 dibagi R2, ini dikuadratkan, atau perumusan ini bisa kita konversikan bentuknya menjadi TI2 sama dengan TI1, ini duanya pindah ke sini, kita kalikan jadi 20 log R1 dibagi R2. Atau perumusan yang ini juga bisa kita tuliskan menjadi TI2 sama dengan TI1 dikurangi 10 log. Ini min karena di sininya dibalik. R2 dibagi R1 ininya dikuadratkan. Atau bisa juga kita rubah ini yang dua ininya kita kalikan ke sini jadi TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 dibagi R1. Oke. Ini hanya menyatakan perubahan bentuk saja. Untuk penggunaan di soalnya, pilih salah satu yang nyaman dipakai. Kemudian contoh soal mengenai intensitas bunyi. Di sini ada titik A berada 9 meter dari suatu sumber bunyi dan titik B berada 27 meter dari titik A. Perbandingan intensitas bunyi di titik B dan intensitas bunyi di titik A adalah, kayak di sini ada ilustrasinya, ini sumber bunyi. Titik A itu adalah 9 meter dari sumber bunyi, kemudian dari A ke titik B itu jaraknya adalah 27 meter. Nah, kira-kira intensitas bunyi yang didengar di titik A dengan di B itu berapa perbandingannya? Oke, kita ingat bahwa I, intensitas bunyi itu berbanding terbalik dengan jarak. Jadi tinggal kita rumuskan, perumusannya adalah I1 jika dibandingkan dengan I2, maka di sini adalah R2 dibagi R1, ini dikuadratkan. Oke, tinggal kita masukkan R2-nya. Berarti R2-nya ditambah ya, ini 9 ditambah 27 berarti 36. 36 dibagi 9 itu semuanya dibagi 9, berarti di sini dibagi 9 berarti 4 ya. 36 dibagi 9 itu 4, 9 bagi 9 itu 1. 4 dikuadratkan itu 16, 1 dikuadratkan tetap 1. Berarti perbandingannya di titik A dengan di titik B adalah 16 bagi 1. Jadi kalau di titik A kekuatannya adalah 16, kemudian di sini kekuatannya hanya 1. Contoh soal berikutnya, jika intensitas bunyi sebuah mesin adalah 10 pangkat min 9, tentukan taraf intensitas bunyi jika terdapat 10 mesin yang sama. Oke, di sini diketahui mesinnya ada 10, di mana taraf intensitasnya itu adalah 10 pangkat min 9. Untuk menyatakan taraf intensitas dengan jumlah mesin 10, kita hitung dulu taraf intensitas untuk satu mesinnya berapa. Berarti perumusannya adalah TI sama dengan 10 log I dibagi I0. Oke, I itu taraf intensitas yang diketahui di soal 10 pangkat min 9, kemudian I0 ini nilainya ambang batas pendengaran kita yaitu 10 pangkat min 12, kemudian kita bagi 10 pangkat min 9 dibagi 10 pangkat min 12, tinggal ini pangkat min 12 nya naik ke atas jadi plus, min 9 plus 12 itu berarti 3. Berarti TI nya sama dengan 10 log 10 pangkat 3. 10 log pangkat 3 itu sama saja dengan 10 log 1000. Log 1000 itu 3, berarti tinggal 10 dikali 3 yaitu 30 desibel. Atau kalau mau diuraikan seperti ini juga boleh, yaitu 3-nya kita kalikan,
kemudian di sini dikalikan dengan log 10. Log 10 itu nilainya 1, berarti 1 kali 3 kali 10 adalah 30 desibel. Nah, untuk 10 mesin tinggal kita hitung saja. TI 1 ditambah 10 log N. TI 1-nya yang ini 30, kemudian ditambah 10 log N. N-nya adalah 10, berarti log 10 1 dikali 10 tetap 10, kemudian ditambah 30 jadi 40 desibel. Kemudian efek Doppler. Ini penemunya ya, Doppler. Doppler itu menyatakan bahwa peristiwa berubahnya frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar itu karena adanya perubahan gerak relatif antara sumber bunyi dengan pendengar. Jadi, jika frekuensi bunyi yang diterima atau didengar pendengar lebih besar daripada frekuensi sumbernya, jika jarak antara sumber bunyi dengan pendengarnya itu semakin dekat. Jika semakin jauh, maka frekuensi yang didengar itu makin melemah. Oke, fenomena efek Doppler di sini ya sama dengan yang gambar tadi. Jadi pada saat mobil polisi ini mendekati pendengar, maka akan terdengar lebih kuat frekuensinya. Kenapa? Karena gelombangnya ini semakin rapat. Kalau semakin rapat berarti frekuensinya semakin besar. Sedangkan jika dia semakin menjauh dari di titik B, ini kan gelombangnya makin renggang nih. Kalau makin renggang berarti frekuensinya makin kecil. Nah, untuk menghitung perumusan dari efek Doppler sendiri, ini perumusannya adalah Vp. Vp itu adalah frekuensi pendengar sama dengan V. V itu adalah cepat rambat bunyi di udara. Ini biasanya nilainya 340 meter per sekon, atau bisa juga tergantung di soalnya disebutkan berapa. Kemudian di sini ada plus minus, ini juga sama plus minus. Vp itu adalah kecepatan pendengar, Vs adalah kecepatan sumber. Kemudian dikali dengan Fs, yaitu frekuensi sumber. Nah, yang harus dipahami itu adalah tanda plus minus yang di atas dengan tanda plus minus yang di bawah. Ini konsepnya adalah kebalikannya. Jadi kalau plus minus yang di atas, nilai Vp itu akan plus Vp nih, Vp kecepatan pendengar akan plus jika ini pendengar akan plus jika pendengarnya mendekati sumber. Sedangkan jika pendengarnya menjauhi sumber, maka nilai Vp-nya akan min. Sedangkan kebalikannya yang di bawah, jika sumbernya yang mendekati pendengar, maka nilai Vs-nya adalah min. Sedangkan jika sumbernya menjauhi pendengar, maka dia akan plus. Oke, di sini lihat contoh soalnya. Ada sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ketika akan melewati jembatan, kereta ini mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 4950 Hz. Kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Tentukan frekuensi bunyi yang didengar oleh orang yang berada di jembatan itu. Di sini diketahui kecepatan sumbernya adalah 36 km per jam. Jika kita rubah ke meter per sekon, tinggal dirubah ya, ini kilometer ke meter, berarti dikali 36 dikali 1000 dibagi dengan jamnya dijadikan sekon. 1 jam itu 3600. Jadi nilai yang dihasilkan adalah 10 meter per sekon. Nah, kenapa di sini Vs-nya nilainya negatif? Kenapa negatif? Karena sumbernya mendekati pendengar tadi. Ya, kereta apinya mendekati jembatan, di mana di jembatan itu ada pendengar. Jadi, jika sumbernya mendekati pendengar, maka nilai kecepatannya adalah min untuk yang sumber. Kemudian, frekuensi sumbernya itu adalah 4950 Hz. Kemudian, cepat rambat bunyi di udaranya 340, Vp-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia berada di jembatan, dia diam. Oke, yang ditanyakan Vp, frekuensi pendengar. Rumusnya adalah Vp sama dengan V plus minus Vp
dibagi V plus minus VS dikali Fs. Oke, tinggal kita masukkan, ini sama V-nya 340, ini juga 340. Ini ditambah 0, kemudian yang ini dikurangi 10. Dikalikan 4.950. Oke, jadi 340 dibagi 330. Ini sudah dikurangi ya. Dikalikan dengan 4.950. Ini dikali ini, kemudian dibagi 330, itu hasilnya adalah 5.100. Kita bandingkan, VP-nya 5.100, sedangkan FS-nya yang dikeluarkan sama keretanya hanya 4.950. Berarti frekuensi yang didengarnya ini lebih besar dari frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber. Kenapa lebih besar? Karena tadi si sumbernya itu mendekati pendengar, makanya dia hasilnya lebih besar. Oke, cukup untuk pembahasan hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.